dalam acara peresmian gedung sekolah EKJK Foundation oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dari Provinsi Kalimantan Timur yang kami hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati dengan seluruh jajaran dari Kabupaten Kutai Timur, seluruh ibu dan bapak-bapak beserta hadirin pada acara hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala semoga memberi kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan mengikuti acara kunjungan dari Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapatkan umat yang mendapatkan sapaan daripada beliau. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kami laporkan bahwasanya saat ini Bapak berada di Mes Manajemen Perkebunan Sinarmas di PT KDA dan PT Satya Nadingga. Kami laporkan bahwasanya luas kebun inti di sini adalah 25.000 hektar. Kemudian kebun plasma itu 6.800 hektar. Plasma swadaya itu adalah 8.900 hektar. Kemudian ada 4 pengolahan PKS sebanyak 215 ton per jam. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dapat menerima kunjungan daripada Bapak dengan seluruh jajaran pada hari ini, yang merupakan ini adalah salah satu daripada kebijakan Bapak, di mana plasma swadaya yang saat ini dulunya berkembang hanya 3.000-an hektar, dari bantuan pemerintah sekarang berkembang menjadi 8.900 dengan kerjasama bersama kebijakan pemerintah dengan kebijakan perusahaan. Saat ini petani plasma yang mendapatkan bantuan daripada pemerintah dari pendanaannya itu sebanyak 3.215 petani. Kemudian plasma swadaya yang berkembang daripada petani yang telah mampu dan menguasai teknologi daripada pembangunan perkebunan sebanyak 2.655 hektar. Kami laporkan di sini Bapak bahwasanya plasma swadaya ini mendapatkan dukungan penuh daripada manajemen, ya, baik berupa bibit, sarana produksi, teknologi maupun manajemen. Perusahaan telah membentuk satu organisasi tersendiri yang membantu plasma swadaya untuk mengembangkan perkebunannya dengan tanpa kompensasi, Pak. Namun dengan perjanjian yang dahulunya memang cikal bakalnya adalah dari tanda tangan Bapak yang telah disetujui dengan beberapa koperasi yang ada di sini. Dan sampai dengan saat ini telah berkembang, Pak. Telah berkembang dengan cukup baik, di mana telah mencapai sebanyak 2.655 petani, Pak, yang menjadi plasma swadaya kita, di mana kerjasama jual beli TBS-nya dengan mengikuti aturan pemerintah itu dijual ke perusahaan. Nah, perusahaan melakukan pembinaan itu berupa hal-hal yang tidak mampu ditanggulangi oleh petani sendiri. Hal-hal yang telah mampu ditanggulangi oleh petani sendiri ini diserahkan langsung kepada petani sendiri untuk ngambil. Hal-hal yang lain yang saat ini masih belum mampu, seperti menjaga infrastruktur, misalnya alat berat kita sediakan, Pak. Agrokemikal dan pupuk kita sediakan, Pak. Kemudian manajemen juga kita sediakan dengan tanpa kompensasi. Harga TBS yang kita beli kepada petani itu mengikuti harga aturan pemerintah. Nah, inilah, Pak, yang menyebabkan kami sampaikan bahwasanya di Direktorat Jenderal Perkebunan juga ini menjadi satu contoh untuk seluruh Indonesia, Pak, kemitraan yang kita lakukan di sini. Kegiatan-kegiatan CSR yang kita lakukan di sini, salah satunya telah Bapak tinjau tadi adalah bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan kita mempunyai Yayasan Eka Cipta Foundation yang saat ini untuk wilayah ini saja kita mempunyai 2 SMP yang nanti akan Bapak resmikan dan juga 1 SD. Nah, hal yang lain juga untuk bidang pendidikan kita sampai dengan saat ini telah memberikan beasiswa sebanyak 111 orang, Pak. Untuk
masyarakat di sekitar perusahaan kita, mulai dari SD sampai dengan kuliah. Nah, kemudian untuk kegiatan sosial pendidikan di seluruh Indonesia, setiap tahun minimal kita mengangkat beasiswa sebanyak 80 orang untuk ahli perkebunan dan ahli pengolahan hasil perkebunan, yang mereka kita sekolahkan di perguruan tinggi, yang nantinya itu akan dijadikan sebagai staf perusahaan. Jadi seluruh biaya pendidikan itu ditanggung dan kemudian mereka dijamin untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, ini dilakukan seleksinya secara nasional dan alhamdulillah setiap tahun itu pasti ada wakil daripada Kalimantan Timur. Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Bapak-Bapak sekalian, kami sangat merasa terhormat dan bahagia pada hari ini karena ini adalah sejarah pertama kalinya Bapak Gubernur datang ke kediaman kami. Nah, Pak Gubernur, selama ini sudah berkali-kali. Tadi saya menanyakan kepada Pak Bambang, Pak Gubernur udah berapa kali Pak Bambang datang kemari? Waduh Pak, udah sering kali nih. Tapi kalau sebagai gubernur baru kali ini Pak. Demikian juga dengan Bapak Bupati. Bapak Bupati juga demikian, sudah berkali-kali datang ke tempat kami ini untuk melakukan pembinaan, namun sebagai Bupati baru kali ini. Nah, ini kami merasa sangat bangga dan senang karena beliau-beliau ini adalah sebagai orang tua dan pembina yang selalu memberikan arahan baik kepada manajemen kami maupun yang ada di sini. Mudah-mudahan hal ini terus menjadi amanah bagi kami untuk terus melakukan yang terbaik bagi perusahaan, pemerintah maupun masyarakat yang ada di tempat kami ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan untuk kunjungan Bapak. Mohon izin untuk dapat meresmikan ketiga sekolah kami tersebut. Sekolah ini memang sudah beberapa tahun beroperasi, bahkan telah menghasilkan tamatan pendidikan, namun Pak belum pernah diresmikan. Jadi dengan diresmikan oleh Bapak Gubernur ini akan menjadi motivasi kepada anak-anak yang ada di sini, ya, kepada guru-guru dan kami sebagai pengelola sekolah. Mudah-mudahan dengan targetnya kami ini bisa menjadi sekolah yang terbaik kabupaten bahkan sampai ke tingkat provinsi nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai tuan rumah. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak dalam penyambutan kami, tutur kata kami maupun hidangan nanti yang tersedia, yaitu ada kurang lebihnya, kurang asam garamnya. Terlebih dahulu kami mohon maaf. Seiring doa kami, mudah-mudahan Bapak semuanya dan Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas, kembali lagi ke dalam keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Kutai Timur kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Soswalan MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dan seluruh rombongan dari Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kutai Timur, yang saya hormati manajemen Sinarmas atau Kapian Dagangan, dan hadirin Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia. Pertama-tama mari kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kondisi kita saat ini dalam sehat walafiat. Betapa Pak Gubernur saya sering menyampaikan, kalau orang miskin dia bersyukur karena dia dapat harta, kalau orang kelaparan dia bersyukur karena ada makanan.
Tapi kondisi saat ini kita wajib bersyukur karena ini wabah global dan kita tetap sehat. Sementara di mana-mana kita ketakutan tentang wabah ini. Oleh karenanya pesan ini adalah pesan yang terselip untuk kita semua terkait dengan protokol kesehatan. Mohon juga di perusahaan, karena terus terang untuk di wilayah Kutai Timur, zona-zona merah yang masih ada itu rata-rata adalah karyawan perusahaan yang pada saat mereka diberikan cuti oleh perusahaannya, kemudian mereka kembali, nah ini yang dipersoalan. Nah, mohon juga untuk Sinarmas cukup ketat dalam hal ini, apalagi kondisi sekarang ini memang kita agak landai, tapi landainya menaik sedikit, khususnya untuk di Kutai Timur. Hanya memang untuk wilayah Wahal dan sekitarnya ini masih zona hijau. Mudah-mudahan tidak berubah ke zona yang lain, mohon juga diperhatikan. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian berbahagia, atas nama pemerintah Kutai Timur kami menyampaikan kabar terima kasih atas kunjungan Bapak yang pada hari ini berkunjung ke PT Sinarmas yang ada di Muara Wahal. Dan tidak pantas kalau saya menyampaikan ini secara detail, karena ini adalah binaan Bapak Gubernur pada saat beliau masih dulu di sini sebagai wakil bupati dari Palawan Parut, kemudian beliau menjadi bupati dan sampai sekarang beliau yang lebih paham. Tapi saya kira hal ini juga nanti akan kita lihat bagaimana beliau memberikan arahan. Oleh karenanya sebagai kepala pemerintahan yang ada di Kutai Timur, kami berharap sekali kesempatan hari ini, terutama perkembangan Kutai Timur ke depan terkait dengan agrobisnis dan agroindustri yang akan kami lakukan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur, tadi malam juga sudah saya sampaikan bahwa apapun kondisi yang akan kita siapkan di KEK Malloy, kami sudah bersepakat merevisi Pergub itu. Mungkin nanti kesulitan terkait dengan Dewan Etik Nasional, tapi kami tetap akan melaksanakan itu karena beberapa perusahaan sudah siap untuk membangun bulking station di Malloy tersebut. Nah, mudah-mudahan juga ini PT Sinarmas, karena sudah ada yang mendaftar seperti Anugerah Energi Tama sudah mendaftar, bahkan mereka minta 8 hektar sudah kita siapkan. Kemudian juga ada pabrik yang siap untuk membangun selain daripada CPO sudah siap. Mereka beberapa waktu yang lalu datang ke kantor untuk meminta izin melihat bagaimana lokasi yang harus kami siapkan. Dan masih ada lagi beberapa perusahaan yang siap Bapak Gubernur. Nah, oleh karenanya kami juga mengharap PT Sinarmas juga nanti bisa bergabung di sana. Ini kita maksudkan memang sampai saat ini, mohon maaf kepada seluruh pengusaha kebun yang ada di Kutai Timur, memang kebanyakan CPO yang keluar dari Kutai Timur ini menggunakan pelabuhan yang ada di luar Kutai Timur, seperti di Kabupaten Berau, sehingga nilai manfaat diambil oleh Berau. Nah, kami ingin mengambil ini sebagai nilai manfaat yang besar bagi pemangku Kutai Timur. Kami percaya Sinarmas adalah perusahaan yang besar, ya, yang sudah banyak memiliki refinery-nya ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Nah, kita berharap juga ini nanti akan dibangun di Kutai Timur. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tadi betul yang Bapak sampaikan beberapa waktu yang lalu saat saya masih menjadi wakil bupati, ya, saya pernah berkunjung bersama dengan Bapak Gubernur waktu itu, beliau masih menjadi bupati, dan ada hal yang menarik bagi saya. Tadi di perjalanan kami berdiskusi dipimpin oleh Bapak Profesor Aswin bagaimana perkembangan pendidikan di Sinarmas. Saya katakan bagus. Pada saat dulu saya sudah menjadi wakil, perkembangannya lumayan besar. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan itu sudah diberikan, ya. Pendidikan vokasi juga sudah ada waktu itu. Kemudian hanya saya tidak update, saya hanya menyatakan dulu hanya ada SD, tapi bisa jadi 5 tahun yang saya tidak update ini ada SMP, dan ternyata hari ini memang SMP yang sedang diresmikan ini luar biasa. Terima kasih Sinarmas juga memperhatikan bidang pendidikan.
Nah, kita berharap pendidikan ini adalah salah satu daya dukung untuk pengembangan Kutai Timur. Kita ketahui di Kutai Timur ini ada 2 perguruan tinggi yang kemarin didirikan oleh Pak Isran dan Pak Alam Faruk, dan kita gratiskan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan Sekolah Tinggi Agama Islam. Namun pada perkembangannya ini mengalami persoalan terkait dengan pembiayaan Pak Gubernur. Ada hal yang barangkali harus nanti saya laporkan secara khusus ya tentang 2 perguruan tinggi ini. Dan kami akan menindaklanjuti rencana Bapak Gubernur yang dulu masih menjadi bupati untuk menjadikan ini universitas, dan kita akan langkah pertamanya menggabungkan dulu yayasan menjadi satu, kemudian kedua ini juga menjadi satu sebagai universitas nantinya akan kita dirikan. Nah, mudah-mudahan pada saat kemarin saya mengikuti bimbingan atau pelatihan di Kemendagri, saya sampaikan persoalan keuangan ini. Tapi apa jawaban dari Kemendagri? Kutai Timur itu kaya, banyak perusahaan. Panggil itu perusahaan agar mereka juga ikut serta untuk memikirkan bagaimana pembiayaan di perguruan tinggi ini. Nah, ini cukup bagus saran mereka. Tapi saya kira mungkin kita menunggu waktu lagi untuk berkomunikasi dengan semua perusahaan yang ada, termasuk juga dengan Sinar Mas ini. Terakhir, saya kira terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan mohon nanti arahan dan dukungan kepada Bapak Gubernur terkait dengan pembangunan di Kutai Timur ini. Sebagai informasi, di perjalanan tadi dia juga membahas tentang infrastruktur, tentang perkebunan, tentang pertanian, kemudian juga beberapa hal-hal lain. Mudah-mudahan pertemuan ini juga kami mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya mari kita dengarkan arahan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sekaligus penandatanganan prasasti Sekolah Eka Dipta Foundation kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Islam disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat ibu bapak sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi Pak Johan sedang berdoa. Mana Pak Johan begitu? Supaya Allah mencatat. Kenapa cuma dicatat? Mestinya harus berkahi. Ya Pak Johan ya. Mencatat itu kurang, catatan aja. Harus dibalas dengan pahala. Disalahin. Bapak Pak Johan nggak usah khawatir. Iya, dimarahin ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur dan seluruh rombongan Gubernur, Wakil Gubernur atas kunjungan ke wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dan seluruh rombongan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur ke Wahau. Manajemen PT Sinar Mas Group diwakili oleh Pak Mulyadi, mulia dan terpuji. Ya kan? Ya, amin. Amin. Dan seluruh
manajemen yang hadir pada kesempatan hari ini, saudara-saudara, kepala sekolah, kalau yang hadir, kepala sekolah SD Eka Cipta 1 Telen, SMP Eka Cipta 1 Jakluai, dan SMP Eka Cipta 2 Kombeng, dan seluruh para guru-gurunya, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mana pada hari ini kita bisa hadir di halaman kantor manajemen PT Sinar Mas, khususnya PT Tapiana Degan di Warawahau ini, dalam rangka kita melakukan silaturahim atas kunjungan Gubernur Wakil Gubernur ke wilayah utara Kalimantan Timur bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur terkait dengan peresmian Sekolah Dasar Eka Cipta 1 Telen, SMP Eka Cipta 1 Jakluai, dan SMP Eka Cipta 2 Kombeng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah, amin, rahmat karunia-Nya berlimpah ruah, amin, kepada kita semua, amin, kepada masyarakat Kalimantan Timur, kepada masyarakat Kutai Timur, khususnya masyarakat yang ada di dan di sekitar perusahaan Sinar Mas Group ini. Selamat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia sempurna yang telah membawa risalah kebenaran dari alam gelap gulita ke alam terang benderang dan zulumati ilan nur. Saudara sekalian, saya merasa bangga juga, bahagia tadi dikunjunginya oleh Mulyadi, dihibur-hiburnya. Ya, kok boleh buat senang ya, dihibur ya. Memang sudah lama, ini lebih dari 16 tahun yang lalu lebih kurang mulai dibangun kebun di sini dekat Tapiana Degan dan di sekitarnya. Dan sekarang bisa dibayangkan khusus untuk kebun inti saja 25.000 ya. Benar Pak. Plasmanya 6.000 lebih kurang. Plasma dari inti. Kemudian swadayanya 8.900, hampir 9.000. Dengan petani swadayanya aja sudah 2.450-an, kan 2.500. Kalau 2.500 kepala keluarga memiliki kebun, rata-rata kalau dia 8.900 dibagi 2.500 berapa? Kita 3 hektar lebih. Tidak ada lagi orang miskin yang memiliki. Kalau ada yang miskin, bayut, Pembayut. makutuk, Ya, makutuk. itu bahasa Prancis. Pengulir. Sini benar. Wilayah yang namanya Kombeng, Telen, Wahau, Rantau Panjang sampai ke Muara Bengkal, Muarancao, kebun semua. Ada 35 PKS, bukan PKS partai, pabrik kelapa sawit yang sudah beroperasi di Kutai Timur. Yang paling luas adalah di Kalimantan Kutai Timur. Jadi kalau orang yang sedikit miskin itu adalah Kabupaten Kutai Timur. Yang mana yang daerah yang miskin? Tidak ada. Rumah-rumah tidak ada lagi yang kumuh. Tidak ada yang kumuh di Kutai Timur. Kalau ada rumah kumuh, rumah di ladangnya, rumah berumah.
Pondok. Ada pondok-pondok. Itu tidak masuk rumah, bukan rumah tinggal. Kita sudah banyak kerjasama bantuan para pengusaha yang ada di Kutai Timur ini. Perusahaan kebun, tambang, kontraktor pembangunan dari proyek-proyek pemerintah. Banyak yang memberikan bantuan ke rumah-rumah layak huni. Makanya saya bilang, kalau rumah layak huni itu kita bangun, maka sebenarnya orang miskin sudah dikatakan tidak ada. Kenapa? Karena komponen rumah tinggal itu sangat besar sebagai kategori orang miskin. Sini tidak ada. Dia bayangkan tadi kita lewat anak-anak yang umurnya sama-sama berumur mirip. Sini mungkin tidak ada wifi, lampu kadang-kadang hidup, sekarang sudah menyala. Jadi pekerjaan itu memproduksi manusia. Kenapa? Karena subur, hidupnya nyaman. Benar, saya ini bukan mengada-ada dah, ya, bukan mengada-ada, benar. Saya lihat itu anak-anak umurnya sama, umurnya antara 6-7 tahun. Lambai-lambai melihat bupatinya lewat, saya tahunya ada gubernur, ya, itu semua kebahagiaan kita kepada anak-anak. Jadi peran daripada semua swasta sangat luar biasa di Kutai Timur. Dan nanti kalau ada lagi nanti rumah tidak layak huni, inventaris Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, inventaris. Kita akan bangun lagi. Nanti ada beban lagi dari Sinar Mas Group, dari perusahaan perkebunan, dari perusahaan tambang, baik yang legal maupun yang ilegal. Karena sudah banyak tambang ilegal, termasuk yang dimiliki oleh Sinar Mas yang di Brau, Brokol itu. Paham ya? 11, dia ngaku sendiri. 9 Pak, nggak ada 9 bilang lebih. Paling enggak 11 dia Pak, 11. Sisi Ibu Hadoro Loko namanya, yang manajer eksternal. Termasuk kontraktor kita ini, pokoknya semuanya dah, ya, tidak ada pandang dulu. Kita bukan minta uangnya, itu kita minta kontribusinya. Kalimantan Timur, karena Kalimantan Timur itu terus sama aja, terus ya, usaha sudah terlalu banyak kontribusi perannya di dalam pembangunan bangsa ini, terutama dalam hal mengumpulkan sumber daya modal pembangunan dari sumber daya alam. Jadi saya selalu menyampaikan itu biar nanti sampai ke Jakarta paham dia. Oh benar juga. Jalan kita sekarang luar biasa. Kalau mulus, tapi kalau bergelombang biasa. Itu yang saya menggunakan. Semua masyarakat menggunakannya, perusahaan menggunakannya, jangan dilarang perusahaan menggunakannya supaya dia legal. Dulu pernah tahun 2007 ada rencana untuk membangun jembatan timbang. Tidak usah kita jangan bangun timbang, ngapain bangun timbang? Jalan itu untuk dilewati orang, mau kendaraannya besar kecil, ya itu harus lewat situ. Kalau dikatakan jalannya rusak karena kendaraan yang lewat, bukan salah kendaraannya, jalannya yang tidak bagus, itu salahnya. Sehingga tidak jadi dibangun jembatan. Seluruh Kaltim pada saat itu akan dibangun untuk memelihara jalan. Saya tidak mau.
Nah, akhirnya juga gubernur setuju tidak usah dibangun. Nah, jadi saya atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya juga atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur, mengucapkan terima kasih dan betul-betul kita merasa bangga dan bahagia partisipasinya. Jadi Eka Cipta Foundation ini bukan hanya dibangun di Kaltim, tapi seluruh negara dia bangun yayasan pendidikan banyak sekali. Karena orang kaya dia, anaknya banyak, istrinya tentu banyak, almarhum. Itu lebih kurang 8 triliun kekayaannya bagi. Dan dia kegiatan sosialnya banyak di bidang kesehatan, rumah sakit dia bangun di mana-mana, pendidikan seperti contohnya di sini, dan memberikan beasiswa ya. Dan nanti bagi keluarga yang ada di sini tentu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu ya. Karena dari SD sampai dengan perguruan tinggi akan dibiayai, dan terkait dengan sumber daya manusia untuk pengembangan kebun, industri agribisnis ini. Dan itu memang cita-cita kita semua ya. Nah, kita terima kasih, kita doakan beliau mendapatkan tempat yang lebih nyaman di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena begitu banyak hasil karya beliau kepada pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan masyarakat dan sosial di negara kita, khususnya di Kutai Timur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka SD Eka Cipta 01 Kelen, SMP Eka Cipta 01 Jakluai, dan SMP Eka Cipta 02 Pombeng saya resmikan. Terima kasih kepada semua pihak, ya, semua manajemen, dan salam hormat kepada Pak Suryanto yang tidak bisa hadir karena mendadak ada pertemuan di Jakarta. Karena di balihonya itu ada itu, karena memang tidak bisa hadir ya Pak. Itu sohib saya dulu sejak dia kerja di PT Surya yang ada di Medan, di Belawan saya. Dia lari ke Sinarmas. Karena orang besar, orang penting ya biasalah perusahaan itu membajak sumber daya manusia. Jadilah dia manajemen di Sinarmas sudah memperluas bisnisnya ke berbagai sektor termasuk pertambangan. Sinarmas sudah mengambil Brokol, memiliki grup Sinarmas. Perkayuan yang dilakukan banyak ada. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi saya mau mengenalkan juga ini Pak Mul, Bapak mau berdiri sini menghadap ke saya. Saya seterap. Itu nih yang orang yang paling besar badannya ini namanya Profesor Aswin, Kepala Bapeda. Kemudian sebelah kanannya itu
Kiai Haji Ujang Rahmat, Kepala Dinas Perkebunan. Kemudian itu yang baju yang itu orang internasional. Nah itu yang baju yang ungu ya, itu adalah berasal dari Kota Bangun. Profesor Hiplin, staf khusus gubernur. Kemudian di sebelah kanannya itu Irfan, Inspektorat Wilayah ya. Kemudian di sebelahnya itu Beni, SDM, Beni Kristianto, Monsignor Kristianus Beni. Uskup kan? Monsignor Kristianus Beni. Itu kepala dinas SDM. Nah itu sebelah kanannya Ibu Lisa, Kepala Biro Infrastruktur. Di belakangnya itu adalah Pak Nanda, itu Kepala Dinas UPR. Kemudian sebelah kirinya siapa lagi itu? Sebelah kirinya itu Bu Nunung, Kepala Biro Umum. Kemudian sebelah kirinya Ibu Yana, itu Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. Kemudian sebelah kirinya lagi tuh, di sebelah itu rasanya orang mana itu ya? Bali. Boleh. Pak Gede bisa ya, itu Kepala Satpol PP yang mengawal rombongan. Kemudian sebelah kirinya itu orang mana itu? Karo. Ya. Itu Pak Sembiring namanya. Kemudian sebelah kirinya lagi itu Pak Kaisal, Kepala Dinas Koinfo. Nah, kemudian kita loncat ke sananya, itu Pak Ajar, itu Kepala Biro Adbang, Administrasi Pembangunan. Mana lagi? Yang belum? Pak Munawar. Mana Pak Munawar ya? Nah, Pak Munawar itu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sebelah kirinya itu Haji Abah Nanang. Nah, juragan besar. Kemudian terus kirinya, sebelah kirinya Pak Pak Johan itu Pak Habib Sapran. Itu Habib palsu, kalau ini Habib asli. Habib. Aduh. Ya, hubungan kita ini ada nggak lagi yang Kepala Biro Humas ya, Pak Pan. Yang dulu di Kutai Timur juga dia ini pernah pesan. Ya oke, kalau gitu aja perkenalan kami Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi ya, bisa tegur sapa. Tapi kita sekarang serba sudut. Sit down please. Iya. Sit down please. Ya itu bahasanya orang anu surau. Iya. Surau. Kita maklum aja karena kita bukan ini jadi kan. Ada kanal. Itu saja dapat saya sampaikan. Kita hari ini akan lanjut ke terus ke Labanan. Itu suara apa itu? Oh, hari apa Jumat? Hari kelima Pak. Ditunda. Hari apa kamu di sini? Ada masih Pak. Hari Jumat, asal Jumat hari apa di sini? Hari Jumat Pak. Di Januari. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup pemerintahan, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dimohon untuk mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati Kutai Timur, pimpinan manajemen Sinarmas.
Baik, dimohon untuk kita pertama, selanjutnya penyerahan cenderamata oleh manajemen Sinarmas kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Timur. Selanjutnya oleh manajemen Sinarmas